Kali ini Movie One akan mengulas alur sebuah film berjudul I Am All Girl. Adalah sebuah film bertema kriminal yang rilis tahun 2021 disutradarai oleh Donovan Mars. Film ini dibintangi oleh Erika Wessels dan Hlabi Moya. Film berdurasi 107 menit yang terinspirasi dari kisah nyata ini menceritakan bagaimana tekad keras seorang penyelidik wanita yang bertekad untuk membasmi sindikat perdagangan anak global di Afrika. Yuk langsung saja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita, belakangan diketahui bernama Ntombi, sedang melihat sebuah rekaman video amatir yang berlatar belakang kisah tahun 1994 di Johannesburg, Afrika Selatan, di mana dalam video nampak seorang laki-laki bernama Gert de Jager yang sedang diinterogasi mengungkapkan bahwa sudah menculik 6 orang gadis yang dibawa ke sebuah pondok di Brakpan, daerah Johannesburg bagian timur, yang kemudian 5 anak gadis tersebut akan dijual ke Timur Tengah untuk ditukar dengan minyak, dan sisanya akan dipaksa mantap-mantap dan kemudian dijual ke tempat hiburan malam. Namun entah kenapa rekaman itu tidak diizinkan untuk dirilis oleh pemerintahan saat itu. Kemudian berpindah di waktu saat ini, film menampilkan seorang kakek yang sedang menjemput cucunya yang tengah bermain di taman bermain. Dalam perjalanannya pulang, mobil mereka dibuntuti oleh seseorang misterius hingga sampai di kediamannya. Setelah sang cucu masuk ke rumah, kakek yang sedang memasukkan mobilnya di garasi tiba-tiba dilumpuhkan oleh orang misterius tersebut dengan menggunakan stun gun. Kemudian dibawa ke suatu tempat yang kemudian ditembak. Keesokan harinya, pria yang sedang lari pagi menemukan jasad kakek yang tergeletak di sebuah batu dengan luka sayat di dada bertuliskan TSG. Di waktu yang sama, namun di tempat berbeda, Jody, seorang polisi wanita bersama timnya, tengah berusaha melakukan penggerebekan sebuah tempat yang disinyalir menjadi lokasi penyekapan anak-anak untuk diculik. Namun, penggerebekan tersebut berakhir gagal. Para tersangka berhasil kabur dan tidak ditemukan seorang korban pun. Sampai di kantor, Jody pun dimarahi oleh kaptennya dan dianggap hanya menghabiskan anggaran dan sumber daya. Kemudian sang kapten mengalih tugaskan Jody untuk menangani kasus pembunuhan seorang kakek tersebut bersama rekannya yang bernama Arendse. Informasi awal dari Arendse bahwa sang kakek merupakan tersangka pedofil yang dulu pernah masuk dalam daftar pantau perdagangan manusia 20 hingga 30 tahun yang lalu. Pada saat Jody dan rekannya Arendse melakukan penyelidikan di rumah sang kakek, Jody menanyakan kepada anak sang kakek tentang kejahatannya yang masuk daftar pantau perdagangan manusia silam. Namun sang anak membantahnya bahwa ayahnya tidak bersalah dan mengatakan bahwa ayahnya dulu adalah anggota Partai Nasional yang saat itu memang banyak musuhnya. Jody merasa ada yang tidak beres di dalam garasi mobilnya dan kemudian menemukan sebuah kardus yang berisi kaset rekaman dengan bertuliskan Liesel yang merupakan nama dari sang cucu. Sampainya di kantor, Jody pun melihat rekaman tersebut bersama rekannya Ntombi, dan ternyata rekaman tersebut membuktikan bahwa sang kakek tersebut adalah benar seorang pedofil, hingga sang cucu pun diembatnya juga. Jody merasa yakin bahwa siapapun pembunuh sang kakek pasti tahu tentang hobinya tersebut. Namun Jody masih bingung tentang kata TSC yang tersayat di dadanya. Kemudian Ntombi menyarankan untuk mencoba mencari tahu tentang kejahatan yang lain di hari dan tempat yang sama. Setelah Jody mendapat semua berkas tentang kejahatan yang lain di hari dan tempat yang sama, Jody langsung ke rumah sang kapten dan menunjukkan kepada sang kapten apa yang telah ditemukannya. Jody pun mengungkapkan bahwa TSC adalah singkatan dari Taryn Lee Shaw Carter, karena jasad sang kakek ditemukan di tempat dan hari yang sama dengan kejadian pada saat Taryn Lee diculik oleh Gert de Jager. Jody pun menjelaskan bahwa jika analisanya itu benar, maka akan ada 5 mayat lagi setelah ini. Karena Gert de Jager dalam rekamannya telah mengungkap sudah menculik 6 orang anak yang hingga saat ini tidak ditemukan. Mendengar penjelasan tersebut, sang kapten menganggap Jody terkena stres pasca trauma.
dan menyarankannya ambil cuti 3 bulan untuk beristirahat. Malam harinya, seorang misterius mendatangi sebuah tempat hiburan malam dengan membawa sebuah pistol. Masuk dengan menembak penjaganya, kemudian setelah sampai di ruang kerja pemilik hiburan, langsung menembak sang pemilik hingga tewas. Kemudian sang misterius pun memperlihatkan wajahnya dan ternyata orang misterius itu adalah Ntombi. Sesaat kemudian, polisi melakukan olah TKP. Saat Jody sampai di TKP, mendatangi mayat pemilik tempat hiburan yang sudah diletakkan di luar bersama dengan Tombi dan tim identifikasi yang sedang melakukan identifikasi. Dan nampak tambahan luka sayat bertuliskan FH, Francis Hughes, salah satu dari 6 anak hilang. Saat sang kapten tiba, kapten pun menanyakan kenapa Jody sampai ke sini. Namun dijawab bahwa Tombi lah yang menghubunginya karena dia perlu melihat ini. Mendengarnya, sang kapten pun kemudian mengajak Jody untuk mengikutinya masuk ke dalam. Di dalam, nampak sang asisten pemilik hiburan malam hanya diam, tidak mau menjawab pertanyaan. Kemudian ditemukan dokumen pengiriman yang semuanya dari peti kemas yang sama dengan tujuan ke Durban, dengan pemilik Khan bersaudara, Salim Khan dan Parvaz Khan. Mencurigai hal tersebut, Jody bersama dengan Arence akan menyelidikinya. Di luar, saat Ntombi melihat sang asisten, Ntombi kembali ke ingatannya masa lampau, di mana ternyata Ntombi kecil adalah merupakan satu dari 6 orang yang diculik oleh Gert the Jagger, yang 5 orang ditukar dengan minyak, dan sisanya yaitu Ntombi dijadikan bahan mantap-mantap, kemudian dijual di tempat hiburan malam. Di tempat hiburan malam itu ternyata hanya sang asistenlah yang merawatnya bak seorang ibu. Ntombi yang menyimpan dendam di hatinya mencoba untuk berlatih dengan keras, dan hanya sepengetahuan sang asisten, Ntombi mencoba mendaftar di kepolisian hingga akhirnya diterima. Dan selanjutnya Ntombi lepas dari kehidupannya di tempat hiburan malam. Sesampainya di Durban, Jody dan Arence langsung menuju ke lapangan peti kemas, sesuai dengan dokumen pengiriman. Namun karena sudah tak sabar, Jody yang terburu-buru langsung memaksa untuk membuka isi kontainer. Melihat isi kontainernya yang kosong, Jody tidak percaya, kemudian memaksa untuk membuka kontainer yang lain. Hingga hal ini membuat keamanan setempat mendatanginya, dan Jody pun mengakhiri investigasinya. Malam harinya, Jody yang kesal dengan hari itu meluapkannya dengan botol. Dan di lain tempat, Ntombi yang tahu bahwa Jody telah gagal, melakukan tindakan sendiri dengan mengeksekusi sang penjaga peti kemas dengan luka sayat bertuliskan Jiha, Jenna Hartley, dan melepaskan anak-anak yang disekap di peti kemas. Dari kejadian ini, Jody mendapatkan banyak dokumen penting yang mengarah ke perdagangan manusia, yang dapat dijadikan bukti untuk melakukan penahanan kepada semuanya yang terlibat, termasuk Khan bersaudara. Di tengah apresiasi dari sang kapten, Arence datang dengan sebuah pertanyaan yang menghantuinya, dan menganggap bahwa ada anggota dari sang kapten yang terlibat dari semua kejadian ini, yang selalu 2 langkah lebih maju. Mendengar pernyataan tersebut, Jody merasa bahwa orang yang dimaksud tersebut adalah Ntombi. Seminggu kemudian, di televisi memberitakan beberapa penangkapan orang yang terlibat kasus perdagangan orang yang berhasil diselamatkan dari peti kemas di Durban, termasuk Salim Khan. Sedangkan saudaranya Parvaz Khan belum ditemukan. Di lain itu, Jody yang mencurigai Ntombi ada andil dalam kejadian tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Arence, kemudian mulai menyelidikinya. Namun belum juga menemukan titik terang. Di lain hari, Jody menerima telepon dari jaksa Salim Khan dan mengabarkan bahwa penahanan Salim Khan tidak dapat diterima karena pemeriksaan peti kemas Salim Khan tanpa surat perintah. Kemudian Jody pergi menemui Ntombi dan memberitahunya bahwa Salim Khan telah dibebaskan, lalu mengajaknya untuk jalan-jalan,
hingga ke depan gerbang rumah tahanan, melihat Salim Khan keluar dari tahanan. Mereka pun kemudian mengikutinya. Hingga di suatu tempat, saat Tombi mencoba untuk mengajaknya putar balik berhenti mengikutinya, Jody menolak dan menanyakan kepada Tombi apakah dia bekerja sendirian atau ada orang lain. Mendengar pertanyaan itu, adu cekcok pun terjadi, hingga kemudian kemudi pun tak terkendali dan menabrak mobil Salim Khan, membuat mobil yang ditumpangi Jody dan Tombi terbalik. Jody yang pingsan dengan kejadian tersebut, sedangkan Tombi yang masih sadar, melihat anak buah Salim Khan mendatanginya, langsung menembakinya dan kemudian membawa Salim Khan pergi. Keesokan harinya, saat Jody sudah siuman dari pingsannya di rumah sakit, di sana terdapat juga sang kapten dan RNC yang mengatakan bahwa orang yang menabraknya sudah mati tertembak dan juga mengatakan Salim Khan telah diculik. Kemudian, kapten yang kesal dengan tingkah Jody yang bekerja sendiri tanpa perintah, langsung saja saat itu juga menyatakan kalau Jody dipecat. Setelah keluar dari rumah sakit, Jody yang diikuti oleh RNC kemudian menuju ke rumah Tombi yang ternyata pintunya tidak terkunci. Di dalam, Jody menemukan sebuah rekaman, clipping berita, dan sebuah pistol yang ditujukan untuknya. Jody pun mengambil pistol tersebut dan menyimpannya. Kemudian melihat rekaman tersebut. Ternyata rekaman tersebut adalah rekaman lengkap Gert de Jager yang menyatakan bahwa ternyata Gert de Jager bergerak karena perintah dari seorang menteri Partai Nasional yang tidak disebutkan namanya. Namun Jody mengetahui siapa menteri yang dimaksud, termasuk juga petunjuk lain di mana lokasi transaksi penukaran anak dengan orang Timur Tengah tersebut dilakukan. Hal ini dari clipping berita yang ditinggalkan oleh Tombi tersebut. Di lain tempat, Tombi sedang beraksi sendirian untuk menangkap Parvaz Khan, kemudian diculik dan disandingkan dengan saudaranya Salim Khan. Sebelum mengeksekusi, Tombi memperkenalkan dirinya kepada Khan bersaudara bahwa namanya adalah Tombi Jongke Bapai, yang nama depannya berarti all girl atau semua perempuan. Sesampainya di lokasi transaksi penukaran anak dengan orang Timur Tengah tersebut, Jody menemukan jasad Khan bersaudara yang telah diletakkan di kursi dengan bertuliskan AV, Abigail Viljun, dan OB, Olivia Buisson. Nampak dari luar jendela, beberapa mobil mengarah ke landasan pesawat kecil di dekat pondok. Jody pun pergi mengintainya dengan diikuti oleh RNC di belakang tanpa sepengetahuannya. Nampak rombongan mobil berhenti di landasan udara, diikuti dengan sebuah pesawat kecil yang mendarat di landasan. Dari luar landasan, Jody melihat menteri dari Partai Nasional tersebut tengah menemui orang Timur Tengah yang diduga tengah melakukan transaksi penjualan anak. Saat anak-anak sedang dibawa ke pesawat, RNC langsung bertindak dengan menodong orang Timur Tengah tersebut dan menyuruh agar menyerahkan anak-anak tersebut karena polisi sedang menuju lokasi. Tak lama kemudian, RNC pun langsung tersungkur tertembak oleh sniper penjaga, dan baku tembak pun terjadi. Namun pesawat berhasil terbang, dan anak-anak berikut orang Timur Tengah berhasil lolos. Sementara di bawah, di landasan, Jody berhadapan langsung dengan sang menteri. Saat saling todong dengan sang menteri, Tombi pun muncul dengan ikut menodongkan senjata ke sang menteri. Namun ternyata kalah cepat dengan penjaga, sehingga menterinya pun berhasil lolos dan Tombi terkena tembakan dan langsung tersungkur di tempat. Beberapa hari kemudian, di kediaman sang menteri, Jody dengan memakai jubah Tombi melanjutkan dendam Tombi untuk mengeksekusi sang menteri. Eksekusi pun terjadi, dan kemudian diberikan sayatan dengan kata NB, yang berarti Tombi Jongke Bapai. Film ini diakhiri dengan penerbangan Jody di sebuah maskapai penerbangan dengan tujuan Iran. Terima kasih sudah menyaksikan Movie One. Pastikan untuk selalu klik like, subscribe, dan loncengnya ya kawan. See you next movie.